Di dalam Taurat dikatakan bintang Ahmad ini akan muncul jika pada saat itu dilahirkan seorang nabi penutup atau nabi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Jadi di video kali ini saya akan berkisah tentang kelahiran Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi sampai zaman ini berakhir. Kalau ingin tahu apakah ada kejadian atau keajaiban-keajaiban yang terjadi saat Rasulullah dilahirkan, jangan skip video ini, mari kita tonton sampai selesai ya teman-teman. Check it out. Jadi video kali ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya teman-teman. Jadi pada video yang berjudul ditemukannya Zam-Zam yang sudah hilang tertimbun sekitar ratusan tahun, itu ditemukan oleh kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, yang dibantu oleh putranya bernama Haris. Dari kejadian itu, akhirnya kedudukan kakek Rasulullah Abdul Muthalib di kota Mekah mulai naik nih. Jadi kekuasaan Mekah mulai mengerucut kepada Abdul Muthalib seiring dengan penemuan dari air Zam-Zam tadi. Jadi Abdul Muthalib menjadi seorang penguasa di Mekah. Jadi kedudukannya terhormat, tinggi, disegani dan dikenal semakin dermawan ya teman-teman. Nah, jadi ketika kekuasaan itu semakin bertambah, Abdul Muthalib berpikir untuk menambah putranya atau keturunannya supaya bisa membela kekuasaannya atau menopang kekuasaannya. Di samping itu, kakek Rasulullah Abdul Muthalib ini bernazar, jika Allah mengkaruniakan dia 10 putra, 10 orang putra atau anak laki-laki, maka nazarnya dia akan mengorbankan satu di antara ke-10 putra tersebut. Dan qadarullah, Abdul Muthalib memang dikaruniakan 10 orang putra dan 6 orang putri atau anak-anak perempuan. Dari ke-10 orang anak laki-laki ini, 6 yang meninggal sebelum masa kenabian. Jadi sebelum Nabi Muhammad dinobatkan menjadi nabi penutup akhir, nabi penutup atau nabi terakhir, itu ke-6-nya sudah meninggal dunia, yang ke-4-nya masih hidup di zaman kenabian. Ke-6 anak Abdul Muthalib yang meninggal saat sebelum masa kenabian itu ada 6 orang. Pertama Harits yang ikut dengan Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam. Kedua Diror, Muqaddam, Hijir, Zubair, dan Abdullah. Abdullah inilah nantinya yang akan menjadi ayahnya Rasulullah SAW. Terus yang 4 lagi yang hidup sampai ke masa Nabi dinobatkan menjadi Rasul penutup, itu ada 4 orang, 2 diantaranya beriman dan 2 lagi kafir ya teman-teman. Jadi yang beriman kita kenal dengan pamannya berjuluk singa Allah, bernama Hamzah. Terus yang kedua Abbas. Terus yang kafir ada Abu Thalib dan Abul Uzza. Jadi Abul Uzza ini yang kita kenal dengan nama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu hanya gelar ya teman-teman. Bahwasanya Abu Lahab itu karena mukanya yang bercahaya, bersinar. Jadi kalau zaman sekarang itu mungkin glowing ya. Jadi kalau kita membayangkan Abu Lahab itu seorang yang menyeramkan, yang tidak ganteng, jadi kita salah besar. Jadi Abu Lahab itu seorang yang memiliki ketampanan yang baik sekali, yang bagus sekali. 6 anak perempuan atau tantenya Rasulullah SAW itu bernama Sofia, Ummu Hakim, Umayyah, Arwah, Atikah, dan Bar. Setelah memiliki 10 anak laki-laki, sesuai yang dia nazarkan, akhirnya Abdul Muthalib melaksanakan nazar tersebut. Jadi kebiasaan orang Arab pada saat itu, terutama di kota Mekah, biasa sekali teman-teman mengundi nasib, menggunakan anak panah atau menggunakan batu-batu. Jadi Abdul Muthalib menuliskan ke-10 nama anaknya di masing-masing batu. Jadi ada 10 batu ditulis dengan nama ke-10 anaknya. Kemudian batu itu diundi. Abdul Muthalib jika selain dari nama Abdullah yang keluar, Abdul Muthalib akan langsung mengeksekusi atau mengorbankan anak tersebut. Tapi jika Abdul Muthalib merasa Abdullah ini adalah anak kesayangannya atau anak yang memiliki tempat yang istimewa di hatinya. Jadi qadarullah saat batu itu diundi, ternyata yang keluar betul nama Abdullah.
Kemudian Abdul Muthalib belum merasa puas, kemudian diundi kembali untuk kedua kalinya, ternyata masih tetap nama Abdullah yang keluar. Akhirnya diundi lagi untuk yang ketiga kali, dan ternyata memang ketetapan Allah masih tetap nama Abdullah yang keluar. Akhirnya mau tidak mau Abdul Muthalib melaksanakan nazarnya itu, walaupun dengan suasana hati yang sangat berat, karena Abdullah ini anak kesayangannya. Jadi kemudian dibawalah Abdullah ke pelataran Ka'bah. Jadi di sana teman-teman ada semacam batu, memang disediakan untuk meletakkan misalnya hewan kurban atau sesajian dan segala macam, memang ada semacam batu. Jadi Abdullah dibaringkan di sana dan memang akan dieksekusi atau dikurbankan oleh Abdul Muthalib. Karena letaknya itu di pelataran Ka'bah yang tentu saja selalu ramai dikunjungi masyarakat Mekah pada saat itu, jadi perbuatan Abdul Muthalib ini mendapat perhatian dari orang-orang yang saat itu berada di sekitaran Ka'bah. Jadi mereka bertanya kepada Abdul Muthalib, sambil bertanya mereka menarik Abdullah, kenapa kau melakukan itu? Apa yang terjadi? Kemudian Abdul Muthalib menceritakan bahwasanya dia ingin membayar nazarnya. Jadi masyarakat Mekah yang hadir saat itu tidak setuju dengan perbuatan Abdul Muthalib. Mereka berkata bahwasanya Abdul Muthalib itu sekarang menjadi penguasa Mekah. Takutnya nanti apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ini menjadi semacam tradisi atau kewajiban bagi masyarakat Mekah yang lainnya. Akhirnya Abdullah diamankan dan tidak terjadilah penyembelihan pada saat itu. Tapi karena sudah terlanjur bernazar, akhirnya Abdul Muthalib meminta semacam petuah atau jalan keluar dari dukun wanita yang ada di Madinah. Jadi dukun ini teman-teman, kalau kalian nonton di video saya sebelumnya, inilah dukun yang pernah mau didatangi Abdul Muthalib beserta kepala suku yang lain untuk memecahkan kasus perebutan sumur Zam-Zam antara Abdul Muthalib dengan kepala suku yang lainnya. Nah, ini sama dukunnya yang ada di Madinah. Kemudian Abdul Muthalib pergi menemui dukun tersebut dan menceritakan apa yang keadaan yang dia alami. Kemudian dukun itu bertanya, jika terjadi pembunuhan, diatnya atau denda yang harus dikeluarkan masyarakat Mekah, tradisi Mekah itu apa? Abdul Muthalib menjawab bahwasanya jika kita membunuh seseorang di Mekah, maka akan dibayar dengan 10 ekor unta. Akhirnya dukun wanita itu mengambil 4 batu, satu ditulis dengan nama Abdullah, dan ketiga batu itu ditulis dengan 10 unta, 10 unta, 10 unta. Kemudian batu itu diundi. Ternyata undian pertama masih tetap nama Abdullah yang keluar. Oleh dukun wanita itu ditambahkan lagi satu batu ditulis dengan 10 ekor unta. Sampai 10 kali diundi masih tetap nama Abdullah yang keluar. Akhirnya terakhir untuk membebaskan dari nazar ini penyembelihan Abdullah, maka digantikanlah dengan sebanyak 100 ekor unta ya teman-teman. Jadi ayahnya Rasulullah selamat dari nazarnya kakeknya Abdul Muthalib. Akhirnya berjalannya waktu, Abdullah memasuki masa untuk menikah. Jadi dinikahkanlah dengan Aminah, ibunda Rasulullah yang berasal dari kaum atau suku yang ada di Madinah. Nah, dari pernikahan itu, tidak lama setelah pernikahan itu, sudah muncul tanda-tanda kehamilan, Abdullah pergi berdagang keluar kota Mekah. Nah, saat mengandung itulah Abdullah pergi, dan dalam perjalanannya, di dalam safarnya itu, ayah dari Rasulullah meninggal dunia. Jadi Rasulullah sudah yatim saat masih di dalam kandungan ibunya. Saat mengandung Rasulullah, ibunya pernah bermimpi bahwasanya dari dalam kandungannya itu menyebar cahaya yang sangat terang sekali, teman-teman, sampai menerangi seluruh penjuru dunia. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan hanya sampai ke Basra atau Busra ya, teman-teman. Nah, kemudian saat Rasulullah dilahirkan, Rasulullah juga sudah dalam keadaan sudah dihitan dan tali pusarnya sudah lepas. Jadi Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi memang tradisi masyarakat saat itu menamai tahun itu jika ada suatu kejadian besar.
Jadi kenapa dinamakan tahun gajah? Karena Rasulullah lahir 50 hari setelah kejadian Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ada sejarahnya, Raja Abraha ini merasa iri karena dia sudah membuat bangunan yang lebih megah dari Ka'bah supaya banyak pendatang yang datang mengunjungi negerinya itu melebihi Ka'bah. Tapi ternyata bangunan itu masih tidak bisa mengalahkan Ka'bah. Akhirnya Raja Abraham mengajak pasukannya untuk menyerang Ka'bah untuk dihancurkan. Tapi sebelum niat itu terjadi, Abraha dan pasukannya dilululantakkan oleh Allah dengan dikirimnya banyak burung ababil. Nah, jadi karena peristiwa itu berdekatan dengan kelahiran Rasulullah, makanya Rasulullah diabadikan, atau kita sering dengar dari pelajaran kita masih sekolah kecil dulu ya, teman-teman, Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena kelahiran itulah yang membuat kakeknya Abdul Muthalib sangat senang sekali, sangat bahagia. Dia membawa Rasulullah ke dekat Ka'bah, kemudian mengumumkan kepada kaum Quraisy saat itu, bahwasanya dia memiliki cucu yang dia beri nama Muhammad. Jadi Muhammad ini ada kisahnya teman-teman, kenapa dipilih namanya nama Muhammad. Padahal nama Muhammad ini belum pernah ada yang memakai, masih asing atau belum populer saat itu. Jadi belum pernah ada yang dinamai Muhammad. Itu jauh sebelum kelahiran Rasulullah. Abdul Muthalib bersama dua sahabatnya pernah safar ke daerah Sam. Nah, di Sam ini mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani. Pendeta ini menyapa ketiganya dan bertanya, "Kalian dari mana?" Dijawablah oleh Abdul Muthalib dan teman-teman dan kedua temannya, bahwasanya kami dari Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Nah, oleh pendeta Nasrani ini dikatakan bahwasanya nanti akan lahir seseorang laki-laki dari daerah kalian yang akan mendapatkan perkara yang sangat hebat sekali, dan dia akan bernama Muhammad. Nah, jadi ketiganya ini sudah berazam atau berniat, jika nantinya akan diberikan keturunan, baik anak ataupun cucu laki-laki, mereka akan menamakannya Muhammad. Nah, dari ketiga orang yang safar ketemu dengan pendeta Nasrani ini, Abdul Muthalib lah yang memiliki cucu, kemudian diberi nama Muhammad. Nah, setelah dilahirkan, kebiasaan atau adat istiadat orang-orang Mekah pada saat itu, teman-teman ya, jadi menitipkan anak mereka atau bayi-bayi mereka itu untuk disusukan atau dicarikan ibu susu yang datang dari perkampungan-perkampungan di pinggiran kota Mekah. Dengan alasan pertama, untuk menjaga supaya bayi-bayi ini mendapatkan udara yang lebih baik, suasana alam yang lebih teduh, lebih segar, dan mendapatkan makanan atau susu dari ternak-ternak yang sehat-sehat. Terus yang kedua, supaya anak-anak ini terlatih berbahasa Arab murni. Jadi seperti bahasa Quran. Jadi bahasa Quran itu bahasa Arab murni ya teman-teman. Bahasa Arab murni itu masih dipakai oleh suku-suku atau kaum-kaum yang di perkampungan-perkampungan pinggiran kota Mekah. Sedangkan di kota Mekahnya, karena sering datangnya pendatang banyak sekali datang untuk melakukan ibadah haji, jadi bahasa Arab murni itu sudah tercampur-campur, bisa dengan bahasa Persia atau bahasa daerah lainnya. Makanya untuk menjaga kemurnian bahasa itu, akhirnya anak-anak ini dari kecil sudah dititipkan ke perkampungan-perkampungan di pinggiran-pinggiran kota Mekah. Jadi pada saat itu Rasulullah sudah kita kenal ya teman-teman, masyhur sekali nama ibu susu beliau adalah Halimah Sa'diyah. Sa'diyah itu nama perkampungan ibu Halimah ini. Nah, selama 2 tahun Rasulullah berada dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah. Jadi semacam kontraknya itu teman-teman, setelah 2 tahun dikembalikan lagi ke ibunya. Tapi bukan berarti ibu kandungnya atau ibu Aminah ini sama sekali tidak melihat Rasulullah, jadi semacam bolak-balik gitu mengunjungi Rasulullah. Saat 2 tahun dikembalikan oleh Halimah ke rumah ibu kandungnya di Mekah, tetapi niat kedatangan Halimah dan suaminya ini bukan untuk mengembalikan Rasulullah, tapi untuk istilahnya memperpanjang kontrak, karena beliau
selama mengasuh Rasulullah ini banyak sekali keberkahan atau karunia yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena mengasuh Rasulullah. Akhirnya karena sangat memohon sekali dengan ibu Rasulullah, ibu kandungnya, akhirnya ibu kandung Rasulullah Aminah mengizinkan kembali Halimah membawa pulang Rasulullah kembali ke perkampungan Sa'diyah. Jadi selama lebih kurang sampai Rasulullah berumur 6 tahun. Sampai pada proses suatu hari anak kandung Halimah berlari ketakutan dan melapor atau mengadu ke Halimah bahwasanya Nabi Muhammad, anak orang Quraisy dia memanggilnya itu, diambil oleh kedua orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian dibelah dadanya. Karena sangat khawatir, Halimah langsung menanyakan kepada Rasulullah apa sebenarnya yang terjadi. Ya, dengan polosnya anak berusia 6 tahun, Rasulullah bercerita bahwasanya dia dibelah dadanya oleh kedua orang laki-laki tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang hitam dari dalam dadanya. Untuk membenarkan cerita Rasulullah, Halimah Sa'diyah langsung membuka baju Rasulullah dan di situ memang terlihat ada tanda-tanda bekas jahitan. Karena merasa takut Halimah ini tidak bisa menjaga Rasulullah, takut akan keselamatan Rasulullah, karena dia di sini kan hanya sebagai ibu susunya, jadi dia ketakutan. Akhirnya pada usia 6 tahun dibawalah Rasulullah ini kembali ke Mekah, dikembalikan atau diserahkan kepada ibu kandungnya Aminah. Nah, dari situ Aminah mengajak Rasulullah untuk pergi ke kampung halamannya di Madinah, mengunjungi keluarganya di sini. Setelah mengunjungi keluarganya dan akan kembali ke Mekah, ternyata di perjalanan di desa Abwa, ibu Rasulullah Aminah sakit keras, jatuh sakit sampai meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah dibawa oleh pembantu ibunya kembali lagi ke Mekah dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Jadi dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun, pengasuhan Rasulullah berada di tangan kakeknya Abdul Muthalib. Dan banyak para ulama mengatakan bahwasanya guru terbaik masalah kepemimpinan yang mengajarkan kepemimpinan kepada Rasulullah adalah kakeknya. Jadi terjun langsung pada saat kakeknya mengatur Mekah, bermusyawarah apa yang akan dilakukan terhadap apa yang terjadi di dalam Mekah, Rasulullah selalu dilibatkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika berumur 8 tahun, kakeknya meninggal. Akhirnya pengasuhan Rasulullah jatuh ke tangan pamannya Abu Thalib. Di sini Rasulullah dari umur 8 tahun sampai beliau nantinya menikah dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Nah, adapun keajaiban atau tanda-tanda besar yang terjadi pada saat Rasulullah dilahirkan itu pertama tadi ya teman-teman, ibunya bermimpi bahwasanya dari dalam kandungannya menyebar cahaya sampai ke seluruh penjuru dunia. Kemudian Rasulullah dilahirkan dalam keadaan sudah berhitan dan tali pusarnya lepas. Kedua, munculnya bintang Ahmad. Apa teman-teman ya bintang Ahmad? Jadi bintang Ahmad ini adalah bintang yang diyakini oleh kaum Yahudi seperti yang sudah tercatat di dalam Taurat. Jadi mereka ini saking pahamnya terhadap bintang Ahmad ini sampai banyak sekali yang mengukir-ngukir bentuk bintang itu di atas batu, melukisnya, menggambarnya. Jadi di dalam Taurat dikatakan bintang Ahmad ini akan muncul jika pada saat itu dilahirkan seorang nabi penutup atau nabi terakhir. Jadi ketika malam Rasulullah dilahirkan, itu bintang Ahmad muncul. Terus selanjutnya, goncangnya istana Kisra di Persia dan runtuhnya 14 teras dari istana tersebut. Mereka mengisyaratkan bahwasanya menebak arti dari ke-14 teras hancur lulu lanta ini, bahwasanya Persia akan habis atau tamat selesai pada saat raja yang ke-14. Tapi Raja Kisra saat itu berhitung bahwasanya jika satu raja itu berkuasa selama 100 tahun, kemungkinan Persia akan hancur atau hilang saat 1400 tahun yang akan datang. Tapi qadarullah, ternyata hanya butuh waktu 4 tahun 10 raja dari Persia itu berganti. Dan terakhir raja ke-14-nya dan runtuhnya Persia pada saat Khalifah Umar bin Khattab berkuasa.
Terus keajaiban selanjutnya mengeringnya Sungai Sawa. Jadi airnya itu hanyut dan tidak kembali lagi, teman-teman. Padahal Sungai Sawa ini di Persia itu seperti Sungai Gangga di India, sungai yang dikeramatkan. Jadi di sana tempat yang dikeramatkan atau disucikan. Kemudian tanda besar selanjutnya, tanda-tanda ajaib selanjutnya yaitu keajaiban-keajaiban yang diterima oleh Halimatus Sa'diyah beserta keluarganya pada saat memutuskan untuk mengambil Rasulullah untuk menjadi anak susunya. Karena memang tradisi di perkampungan Halimah ini, mereka ini sering sekali beramai-ramai pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa mereka menjadi ibu susu. Nah, di antara rombongan tersebut, Halimahlah yang keadaan ekonominya paling sulit. Saat pergi, keledai Halimah ini sangat lemah, kurus, tidak bertenaga. Jadi Halimah ini sering sekali ketinggalan dengan rombongannya yang lain untuk pergi ke Mekah. Pada saat pulang lagi ke kampungnya Sa'diyah setelah membawa Rasulullah, mereka terheran-heran ketika keledai Halimah bisa menyalip atau mendahului rombongan lainnya. Mereka bertanya, "Wahai Halimah, apakah ini keledai yang sama yang kau bawa saat kita pergi dari kampung kita Sa'diyah?" "Iya, betul, ini keledai yang sama." Tapi setelah mereka membawa Rasulullah, keledai itu menjadi kuat, larinya kencang, bahkan bisa dinaiki oleh Halimah dan suaminya. Kemudian di perkampungannya, Halimah memiliki 2 pasang domba juga yang sepertinya tidak sehat, tidak menghasilkan susu, kurus kering. Tapi ketika Halimah tiba di rumahnya, itu ternak-ternaknya itu menjadi sehat, tanamannya subur, dan Halimah banyak sekali mendapatkan keberkahan-keberkahan dari datangnya Rasulullah untuk disusui. Nah, itulah teman-teman keajaiban-keajaiban saat Rasulullah dilahirkan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa menjadi bahan cerita untuk anak dan cucu kita nantinya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang salah atau perlu ditambahkan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.